Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran meskipun melalui daring dalam mata kuliah Sistem Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sistem ekonomi Islam sebagai alternatif. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari pemilihan pola sistem dan strategi kebijakan ekonomi Orde Baru. Di balik hasil-hasil spektakuler pembangunan ekonomi selama tiga dasawarsa, ternyata sistem ekonomi Orde Baru mewariskan banyak permasalahan dan kesenjangan di bidang sosial, ekonomi, dan juga politik. Baik, di sini bagaimana deskripsi kebijakan pada ekonomi Orde Baru? Yang pertama, kebijakan sistem ekonomi liberal. Karena menganut sistem ekonomi liberal dan melalui mekanisme pasar, maka dalam melaksanakan strateginya, para ekonom didukung oleh sejumlah besar pinjaman lunak atau yang disebut dengan soft loans dan hibah-hibah dari luar negeri, misalnya dari pinjaman IG, yang tentu saja dengan syarat pinjaman pada tingkat yang wajar, baik dalam hal suku bunga, jangka waktu pinjaman, maupun periode pengembaliannya. Jadi ketika sudah meminjam pada luar negeri, maka semuanya diatur oleh luar negeri, baik itu tingkat suku bunganya yang besar, jangka waktu pinjamannya, baik maupun periode pengembaliannya. Kedua adalah kebijakan sistem ekonomi nasionalis. Kebijakan sistem ekonomi nasionalis yang diberlakukan oleh para supra kabinet diantaranya adalah pertama, kebijakan investasi asing menjadi jauh semakin restriktif dan harus dalam bentuk joint ventura, serta penyertaan nasional harus ditingkatkan. Yang kedua adalah pemerintah meluncurkan sejumlah program kredit bagi pengusaha pribumi yang didanai melalui APBN. Yang ketiga adalah pemerintah menerapkan tindakan-tindakan protektif terhadap sektor industri kecil melalui proyek bimbingan dan pengembangan industri kecil atau yang disebut dengan BPIK. Jadi ini deskripsi pada masa Orde Baru. Ada dua kebijakan, yaitu kebijakan sistem ekonomi liberal dan juga kebijakan sistem ekonomi nasionalis. Lalu muncullah sistem ekonomi Islam sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai alternatif. Konsep sistem ekonomi Islam adalah sebuah alternatif pemecahan dari permasalahan ekonomi yang melanda bangsa kita, khususnya di Indonesia. Sebuah konsep sistem ekonomi yang menawarkan prinsip-prinsip egalitarian, keterbukaan, keadilan, demokrasi, dan keseimbangan yang berdasar pada hubungan Tuhan, manusia, dan alam dalam menjawab problematika ekonomi umat. Lalu apa pengertian dari sistem ekonomi Islam itu sendiri? Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Jadi tetap harus berpacuan pada ajaran-ajaran Islam, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, seperti itu. Sistem ekonomi Islam tersebut bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat untuk ijtihad dan kemudian diterapkan dalam masyarakat. Lalu apa saja konsep yang digunakan dalam ekonomi Islam? Yang pertama adalah konsepsi zakat. Konsep zakat ini merupakan satu bentuk jaminan sosial yang diambilkan dari pendapatan golongan atas secara proporsional melalui mekanisme nisbah zakat lewat kebijakan penarikan pajak progresif atas kekayaan dan pendapatan. Macam-macam zakat itu banyak, zakat mal, zakat fitrah, dan lain sebagainya. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, konsep dari ekonomi Islam sendiri
adalah sistem bagi hasil. Ini dilakukan juga oleh Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah yang menanamkan modal, lalu yang mengelola adalah Nabi Muhammad sendiri. Penentuan besarnya rasio bagi hasil sebelumnya pada waktu akad tanpa dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung rugi. Pedoman pada kemungkinan untung rugi, besarnya jumlah diketahui sesudah berusaha, sesudah ada untungnya. Jika terjadi kerugian, ditanggung kedua saja berdasarkan pembayaran bunga tetap belah pihak, yaitu pemilik modal, dan seperti yang dijanjikan si peminjam dengan peningkatan jumlah pendapatan. Jadi untung rugi ditanggung secara bersama-sama oleh pemilik modal dan yang mengelolanya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah al-musyarakah. Musyarakah ini adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha yang keuntungannya dibagi sesuai dengan persetujuan antara kedua belah pihak dan tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing, dan jika mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan pangsa modal masing-masing. Jadi keuntungan dan kerugiannya tergantung pada modal yang diberikan pada perjanjian pertama kali itu. Itu adalah al-musyarakah. Lalu yang keempat adalah hisbah. Hisbah adalah bentuk peran atau campur tangan pemerintah atau negara dalam fungsionalisasi ekonomi Islam sebagai pemilik manfaat sumber-sumber, produsen, distributor, dan sekaligus sebagai lembaga pengawasan kehidupan ekonomi. Jadi itu namanya hisbah, peran ikut campurnya dari pemerintah. Lalu apa saja faktor pendukung dari ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam dengan derivasi sistemnya menjanjikan suatu bentuk perekonomian yang jujur, transparan, egaliter, dan demokratis. Mengapa semua ini harus terjadi? Karena dari awal tadi sistem ekonomi Islam berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Lalu kelebihan sistem ekonomi Islam ini juga adalah mudah diterima oleh masyarakat karena mayoritas penduduk di Indonesia sendiri adalah Muslim dan sebagian besar masyarakat masih bergerak dalam sektor tradisional. Aspek keadilan membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata secara proporsional. Lalu faktor pendukung yang paling utama dalam hal ini adalah melakukan reformasi ekonomi atau dengan adanya kemampuan kuat political will dari pemerintah dalam melaksanakannya. Jadi tidak bisa kalau hanya masyarakat yang menjalankan sistem ekonomi Islam ini tanpa adanya political will dari pemerintah untuk melaksanakannya. Lalu apa saja prinsip-prinsip dari ekonomi Islam? Yang pertama adalah prinsip tauhid. Prinsip tauhid ini merupakan dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Tauhid sendiri mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Jadi tauhid itu percaya bahwa kekayaan seperti apapun milik seseorang itu hakikatnya adalah milik Allah. Lalu yang kedua adalah prinsip keadilan. Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya. Dalam bahasa Arabnya, wad al-syafi' fi mahallih. Dalam operasional ekonomi syariah, keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai falah, kemenangan atau keberuntungan. Itu prinsip adil harus ditanamkan dalam sistem ekonomi Islam atau para ekonom Islam. Lalu yang ketiga adalah prinsip maslahat. Secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudaratan. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni
ketaatan atau halal, dan bermanfaat serta membawa kebaikan, thayyib, halalan thayyiban, bagi semua aspek secara integral. Jadi dalam prinsip ekonomi Islam itu terdiri dari 3 prinsip, prinsip tauhid, prinsip keadilan, serta prinsip maslahat. Dan juga menghindarkan dari riba, gharar, maisir, dan lain sebagainya. Baik, mungkin hanya ini pertemuan dalam materi sistem ekonomi Islam sebagai alternatif. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.